Matur suwun ya. Matur suwun. Bantuin. Maaf. Oke, Pak Bejo. Maaf sampai saya nggak. Iya, Pak Bejo. Nggak tahu diri. Pak Bejo tenangin dulu. Pak Bejo duduk dulu. Saya mau tanya ke Roy ini apa yang terjadi sebenarnya. Pak Bejo, silakan kumpulin tenaga dulu, energi dulu. Bapak butuh minum? Tidak perlu. Tidak perlu. Oke, Roy. Saya melihat Pak Bejo bisa merasakan kehadiran makhluk astral yang datang tiba-tiba ke bintang tamu kita. Tapi tiba-tiba Pak Bejo berusaha melawan yang ada di belakang-belakang. Dilawan. Niatnya baik. Gitu. Sosok yang ada di Pak Bejo itu seperti hewan kah, Roy? Atau? Saya melihat yang di belakangnya kamu, Ega. Sosoknya besar, tinggi. Betul. Tinggi, besar. Tapi emang banyak sih yang Iya. bilang kalau Ega itu banyak yang ngikutin, tapi masih belum. Ya Ega nggak tahu dan nggak begitu mau percaya yang begitu gitu loh. Walaupun banyak banget yang bilang. Iya. Itu yang ngejagain atau dikirim Mengganggu. atau mengganggu? Mengganggu. Justru yang kamu lihat itu, yang banyak diceritain teman, ini yang hari ini kita bahas. Bahkan saya nggak tahu Pak Bejo juga ternyata bisa melihat itu di belakang dan Roy juga melihat itu. Jadi emang katanya Ega itu masih dari keluarga itu masih terus nyerang dan menutupi. Jadi kan karena ke papa udah seperti itu, akhirnya Ke sekarang anak-anaknya? ke anaknya, iya ke Ega sih. Karena Ega sempat ceritakan Ega sempat Iya. jatuh sakit. Kalau ke medis pasti orang bilang itu penyakit medis, tapi kalau ke orang pintar orang-orang selalu bilang kalau Ega itu dijahatin sama orang. Dan tadi yang Pak Bejo lakukan itu sebenarnya untuk melawan makhluk itu, Roy. Melawan. Dia Pak Bejo bersifat positif, melindungi, mengayomi dan membantu supaya perempuan tidak masuk ke sini. Tapi ini aku berat deh sebelah kiri. Ya itu karena tadi udah ada hawa angin yang mau masuk. Jadi ya dia nggak menyentuh aja udah terasa berat. Coba sekarang kita tukeran kursi. Baik. Kamu di situ. Tenang, udah aman. Pokoknya aman. Untuk Cuma bantuin ini jarum keluarin. Soalnya kasihan juga ya gak selalu diikutin seperti itu. Ega pindah sini. Dan Pak Bejo sosok yang baik. Di belakangnya tuh kayak ada orang gitu ya. Selalu diikutin. Apa yang dilihat, Pak Bejo? Apa yang Anda lihat seperti apa? Ya seperti tadi yang Mas Roy bicarakan, sosoknya tinggi besar. Tinggi besar. Jadi itu kalau manusia bilang itu preman, tapi karena di goib disebutnya genderuwo. Itu seneng banget sama perempuan. Dan dia sangat dimanfaatkan oleh seseorang mungkin, atau memang dia sudah bersikeras dari dulu dia memang ada penyerangan ke Mbak ini. Keluarganya. Ya, tapi ini Mbaknya juga harus betul-betul waspada, betul hati-hati karena di sini masih bisa ketemu sama kita-kita. Nah, di sana harus bagaimana cara Mbak untuk mendekatkan diri situ saja. Pak Bejo mungkin mau melakukan pembersihan di badannya Ega seperti apa? Transfer energi atau apakah itu? Boleh, silakan. Monggo, Pak. Eganya harus seperti Oke. apa? Duduk saja. Duduk aja ya. Supaya nggak diikutin lagi. Maaf ya, Ya. udah agak mikir, hawanya sudah agak jauh. Karena apa? Mantram itu kalau jin tidak keluar dari ruangan ini, pasti akan binasa. Itu mantram sakti. Maaf ya Mbak ya. Iya. Membuat proteksi lingkaran.
musuh bebuyutan. Kubah. Betul-betul musuh lama ini. Apa perlu saya bergerak? Coba pada kumpul! Ngapain pada bengong? Ini di sini! Kalian pada bengong ngapain? Bantu dia! Capek aku. Buat apa kalian ikut ke sini? Kalau punya pada bengong, meneng wae. Mulai kan? Iki lho. Iya lagi lihat makhluk. Mesake iki. Iki ra salah iki. Ngerti ra? Iki mung sadremo melu wong tuane. Iki ora ndek dosa. Aja dikatut-katutke. Oke, Ega. Rungono. Ega, Kowe melu aku rene, ora takon nonton. Ega ini kenapa, Roy? Iki bocah iki mesake. Akeh sing nyerah, Roy ini kenapa, Ega? Ega. akeh sing sentimen. Ngantek kaya loro-loronen. Ega. Ayo, Rungono. oke. Percuma aku nganglang jagat. Nglumpukke kowe kabeh. Ega apa yang dirasain? Kesel aku. Napasku entek. Nek kowe do bengong percuma aku nggawa kowe rene kabeh. Ngerti? Kamu ngerasain apa, Ega? Sakit. Ndi ki mau? Preman ndi ki mau? Ngopo aku harus bertindak dhewe? Aduh. Sini kowe iki. Kaya ngene kon turun tangan dhewe. Semutan lu kan aku. Ayo. Rene. Kumpul. Ya ngono bisa tak karepe. Ojo cedak-cedak, wis cukup dicoba wae. Roy, apa? Kae mau lho. Dan minggat. Ngantek cedak ngene ngantek kaya ngono kok ora ngerti lho. Bagaimana Bisa lulus beneran sumpah. jauh saya datang ke sini? Mau pulang nih, mau nih. Sabar. Sabar ya, Nduk ya. Oke, oke. Ya, nyedak rene. Wah, pedho teng glantung ning kono malah do kaya enak-enakan ngopi. Iya mau lulus tuh. Ngeteh. Doyan kowe kopi ro teh. Iki ben aku. Iki lho. Tugasmu iki. Buat apa? Rene kaya Mau ngene. lurus, sumpah nggak mau lurus. Ayo. Awas nyentuh. Salurkan aku. Ayo. Tenagamu dari ndi? Aku rambekan. Rene. Ini transfer energi, Sam. Sabar ya. Ngono kuwi tak karepke. Sakit banget ya. Di bagian sini. Bagaimana, Mbak? Apa rasanya? Setruman itu yang tadi. Semutan katanya. Bodoh ini ya. Tangannya semutan, Pak. Iya. Bejo. Saya butuh Karena air. terlalu tegang Air. dan terlalu hawanya itu. Oh, mau minum. Minum air putih. Wes, udah minggir antara. Wes, tugasmu Satu lagi buat saya. ini ora kena dulu ngosik. Kono ada melangkring di sana. Ora sopan kuwi. Jalma-jalma limpat-limpat ki. Neng dhuwure aja neng dhuwur. Oh, iya ya. Kula sademene napa niku netepi kewajiban ya. Nggih. Itu mau wonten genduk. Nyuwun kula. Tukar lagi. Nyuwun sewu ya. Nggih. Nggih ya. Matur nuwun ya. Bejo. Pak Bejo.
Bejo. Iya. Boleh diceritain nggak tadi apa yang terjadi sebenarnya Pak Bejo? Kami nggak ngerti soalnya bahasa Jawa ya. Iya. Terus terang, wong saya sini juga nggak sendiri, Mas. Saya kemanapun selalu diikuti. Siapapun yang sudah pernah saya lalui pasti ikut saya. Tapi dengan catatan, tanpa ada komando juga nggak bergerak. Tadi saya juga salah, tapi harusnya kan tahu diri dong. Seperti kita-kita. Ada sesuatu yang makhluk sakral seperti mau mendekati genduk, terus pada engkrang-engkrang, harus komando saya. Aku bertindak sendiri nggak pada ngerti. Ya saya marah. Begitu. Cuma Roy? Iya, betul. Begitu. Roy, Betul sekali. kamu lihat seperti apa Roy? Jadi sebenarnya Pak Bejo itu Mas. Duduk. Kamu duduk. Hilang. ini sebenarnya ada musuh bebuyutannya Pak Bejo. Ada musuhnya dia ikut sini. Betul sekali. Untuk ini, diam. Untung Mas, siapa ini namanya? Bayu. Untung Mas, tak kirain kenal Mas. Anda punya beteng yang bagus. Untung. Langsung keluar dia Mas. Karena takut, karena mental tadi kena benteng sampean. Dia gak menyerang sana, tapi malah nyerang sampean. Dia bantu. Karena sebenarnya mungkin mau ke sini, karena sampean di situ. Tapi tetap kutu jaring juga ke situ juga. Tapi benteng Mas Bayu bagus banget ini. Lumayan nih. Ini dia mau apa ya Pak? Energinya nggak jauh dari sini ada energi yang bentengi Mas Bayu ini dari dekat sini. Siapa yang bentengi saya nggak tahu, tapi ada sesuatu. Iya, yang biasanya Roy emang jaga semua. Oh, begitu? Saya, tentang tamu dan penonton juga di sini. Pantas, bagus. Itulah Mas Roy. Jadi secara maaf ya. Enggak apa-apa. Aduh. Roy, apa yang terjadi Saya pikir sebenarnya kamu barusan? bilang. Saya ngelihat Pak Bejo kaget dengan penampakan yang mau muncul masuk ke dalam Bayu sebenarnya. Tapi karena saya sering bantu untuk doa sebelum ini supaya Bayunya ini supaya aman gitu, jangan diganggu. Saya selalu kan wanti-wanti kan. Saya harus protek semuanya di sini agar tidak terjadi chaos atau hancur gitu, kerusuhan seperti itu. Pak Bejo, saya khawatir kesehatan Pak Bejo bagaimana nih kalau misalnya kamu kena serangan dari sana sini. Ya begitulah orang seperti ini. Jangankan kok cuma manusia aja banyak musuh seperti Anda ada di situ, makhluk pun juga. Apalagi saya orang seperti ini, peliharaan saya seperti ini. Pasti banyak yang umpamanya mau ikut, nggak bisa dia juga sentimen, ingin merasa lebih tinggi juga sentimen, mau menyerang. Dia nggak kalah juga nggak diem aja. Dia berusaha untuk menyerang, dia berusaha untuk menghimpun kekuatan seperti ini. Makanya Mbak siapa Gendok? Jangan terlalu berputus asa, tapi juga jangan terlalu ceroboh. Sekarang mulai hati-hati, bagaimana harus kontrol diri, sikap dan sebagainya. Iya, Begitu. Oke, Roy, Benar kalau sekali. kamu kan ditemani Siti Jasmine yang berbentuk ular. Ular. Nah, kalau yang kamu lihat dari Pak Bejo ini seperti apa sosok bentuk? Banyak sekali sosok-sosok yang mendiami dalam diri Pak Bejo. Antara lain juga ada ular, ada kakek-kakek, pokoknya Iya. sepuh-sepuh semuanya. Iya. Sepuh semuanya. Dan turunan kayak raja-raja kerajaan kuno gitu, Jawa Iya. kuno seperti Betul, itu. betul. Itu yang saya rasakan di Pak Bejo. Nah, Pak Bejo itu lebih mikirin orang lain ketimbang Pak Bejo mikirin diri sendiri. Oh, dia jadi rela hancur demi orang lain kesambet. Dia lebih rela pakai tangannya dia Iya. ya, ini untuk lindungin kebakar daripada melihat orang lain kebakar. Itulah Pak Bejo yang bisa saya baca. Iya, betul sekali. Cuma saya nggak mengutarakan nanti pikiran kita sombong. Jadi Orang lain yang bisa lihat semua. iya begitulah. Oh. Jadi saya soalnya mau mengatakan nggak mau seperti itu. Jadi saya hanya ingin disinilah ilmu itu masih ada, langit di atas langit masih Iya, ada. di atas langit masih ada langit.